Oke, mumpung ada pasien laptop upgrade storage drive dan ini adalah termasuk salah satu pasien yang banyak datang ke sini upgrade storage drive laptop, sekalian aja deh saya kasih tahu gimana caranya biar kamu bisa mengupgrade sendiri di rumah tanpa harus perlu minta tolong tukang servis. Windows kamu masih bajakan? Ganti original, malulah. Karena sekarang kamu udah bisa beli lisensi Windows original pakai GoPay dan OVO di cdkeysales.com. Tinggal klik link di bawah, masukin keranjang, tulis kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan, check out dan pilih metode pembayarannya. Kalau udah selesai, kamu akan dapat lisensi Windows original yang bisa langsung dipakai untuk mengaktifasi Windows kamu. Bukan cuma Windows, di cdkeysales.com kamu juga bisa beli software dan game original. Link lengkap ada di deskripsi. Walaupun secara komponen, laptop dan PC itu pada dasarnya sama, ada CPU-nya, ada RAM-nya, ada storage-nya, dan sejenisnya ya. Tapi secara penanganan bisa jauh berbeda. Dan salah satunya adalah soal storage drive. Dimana kalau kamu adalah pengguna PC, kamu dikasih kebebasan penuh soal storage drive. Di sana kita dikasih colokan SATA yang jumlahnya ada banyak, terus M.2-nya juga ada banyak, terus USB-nya juga ada banyak. Jadi kalau pengen upgrade storage, nggak perlu pusing, enaknya ganti atau nambah. Bisa ditambah terus sebanyak mungkin yang kamu mau gitu ya. Tapi di laptop berbeda sama sekali. Slot storage drive yang ada di sini jumlahnya sangat terbatas. Bahkan ada banyak laptop yang hanya bisa dipasang satu storage drive aja. Jadi kalau mau upgrade, ya sudah benar-benar harus dilepas dan diganti yang baru. Nggak bisa ditambah. Udah gitu yang bikin orang pada takut untuk mengupgrade sendiri adalah prosesnya. Bahwa kamu harus bongkar dulu nih covernya. Terus udah gitu banyak pengunci-pengunci di sini yang harus kamu buka. Dan ada banyak sekali kabel kecil-kecil. Pokoknya menyeramkan lah untuk orang yang memang nggak bisa. Nah, tapi di sini sebenarnya nggak seribet itu. Jadi walaupun nanti setelah kamu ganti masih harus ada proses install Windows dan segala macam, nanti akan saya ajarin di sini bahwa kamu nggak perlu install ulang Windows. Jadi saat kamu selesai upgrade, ya laptopnya akan berfungsi seperti sedia kala, seperti sebelumnya, seolah-olah tidak terjadi apapun. Nah, langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah memastikan ada berapa banyak slot storage drive yang ada di laptop kamu dan jenisnya apa. Contohnya, di sini laptop ini dia hanya punya satu colokan SATA 2,5 inci, di mana itu sudah dipakai sama harddisk bawaannya. Jadi kalau saya mau upgrade, berarti mau nggak mau saya harus ganti nih harddisk ini tadi, diganti pakai SSD yang baru. Nah, tapi ada satu cara lagi untuk laptop lama yang masih punya CD drive kayak gini, ini CD drive-nya di sini, bisa diakalin. CD drive yang udah jarang sekali dipakai itu dicopot, terus dipasang lagi yang namanya caddy kayak gini. Jadi caddy ini masang ke slotnya CD drive, terus ini dipasang SSD atau hard disk nantinya. Jadi akhirnya CD drive-nya hilang dan bisa dipasang dua storage drive di sini. Nah, tapi perhatikan nih, kalau kamu pakai caddy kayak gini, bandwidth-nya akan berbeda. Jadi ini adalah colokan SATA yang asli. Jadi dia agak panjang nih jalur datanya. Nah, sedangkan ini adalah colokan SATA untuk caddy yang untuk CD drive. Dia lebih pendek. Jadi jumlah jalur datanya lebih sedikit. Jadi otomatis kalau kamu pasang SSD yang seharusnya speednya bisa 500 Mbps, begitu terpasang di sini speednya akan turun. Mungkin sekitaran 200-an kali ya. Jadi di saat kamu udah pasang kayak gini, terus habis itu speednya nggak sekenceng yang kamu mau, jangan protes. Jangan komplain ke penjualnya ini SSD-nya nggak bagus. Enggak. Itu karena jalur datanya memang lebih sedikit. Salah siapa? Nggak salah siapa-siapa. Karena memang yang disediakan di laptop memang cuma segini. Jadi kalau kamu memang akan nambah menggunakan caddy, kalau bisa sih yang dipasang di sini harddisknya aja kali ya, karena harddisk itu speednya palingan mentok di 100-an, jadi dipasang di sini masih nggak masalah. SSD-nya aja yang ditaruh di slot SATA yang asli yang ada di laptopnya. Termasuk kalau laptop kamu pakainya colokan M.2 kayak gini, ini pastikan M.2 ini ada dua jenis, ada NVMe, ada SATA. Cek bener-bener di laptop kamu pakai yang mana. Apakah bisa NVMe ataukah hanya bisa SATA atau bisa dua-duanya. Dan termasuk bandwidth-nya juga harus diperhatikan, terutama kalau kamu pakainya yang NVMe. Jadi standarnya NVMe itu jalur datanya ada 4. Jadi kalau SSD-nya ini adalah Gen 3, berarti dia Gen 3 kali 4. Artinya NVMe-nya generasi ketiga, PCI Express generasi 3 dan menggunakan 4 jalur data. Nah,
Nah, yang ada di laptop belum tentu jalur datanya ada 4. Untuk laptop keluaran lama ada yang jalur datanya cuma 1 atau 2. Artinya kalau kamu beli SSD yang kecepatannya 4 GB per second, itu dia pakai 4 jalur data. Begitu kamu pasang di laptop yang jalur datanya cuma 1 kali 1, berarti speednya tinggal 1 GB. Jadi sekali lagi, jangan komplain ke penjualnya. Jangan langsung koar-koar ke grup bahwa SSD-nya busuk. Enggak, laptop kamu yang hanya ngasih jalur data yang sangat terbatas. Jadi setelah kamu tahu ini tadi semua, jalur datanya seperti apa, slot apa yang tersedia di sini. Kalau kamu nggak tahu, cek di manual booknya. Pokoknya silakan googling, silakan gimana caranya kamu bisa tahu slot storage apa yang tersedia di laptop kamu. Setelah itu belilah yang sesuai. Terutama ini kalau M.2 pastikan apakah SATA atau NVMe biar kamu nggak salah beli. Kalau 2,5 sih aman. Asal dibilang storage drive-nya 2,5 inci, kamu mau beli hard disk, mau beli SSD yang bentuknya kayak gini, pasti masuk. Nah, setelah itu kita udah beli baru. Ini tadi anggap aja laptopnya masih tertutup semua. Harusnya kita akan bongkar terus ganti atau nambah storage-nya, tapi jangan dulu, jangan dibongkar dulu. Sebelum kamu melakukan penggantian atau penambahan storage, hal yang harus kamu lakukan berikutnya adalah melakukan copy data. Bukan hanya sekedar mengcopy data asli yang ada di laptop ke storage yang baru, tapi kita akan melakukan clone disk. Bedanya apa? Kalau copy data, kamu hanya mengcopy data yang sudah tersimpan, bukan boot manager. Jadi Windows-nya bisa kepindah datanya, tapi nanti setelah jadi dia nggak bisa dipakai untuk booting masuk ke dalam Windows. Jadi yang harus dilakukan adalah mengcloning semuanya, bukan hanya data, tapi se-boot manajernya. Dan itu harus kamu lakukan sebelum laptopnya dibongkar. Nah, kalau pengen bisa melakukan ini sendiri di rumah, kamu nggak cukup hanya beli SSD yang baru. Kamu perlu beli lagi yang namanya enclosure. Enclosure itu jadi casing, terus nanti ini storage-nya bisa dipakai buat USB gitu loh. Nah, yang 2,5 inci pasti udah sering lihat, bentuknya nanti akan jadi seperti hard disk eksternal. Kalau buat NVMe ada yang modelnya kayak gini. Dan jangan salah juga, ini ada yang NVMe, ada juga yang SATA. Pastikan kamu belinya ini apa, terus belilah yang sesuai. Karena nanti tujuan kita adalah laptopnya biar nyala normal, belum diapa-apain. Terus SSD yang baru kita colokin lewat USB, kemudian kita clone dari dalam laptop ke external drive-nya ini tadi. Dan untuk bisa melakukan clone, kita butuh software. Saya kasih singkat step by step-nya ya. Di sini software yang biasa saya pakai adalah ISAS Partition Master. Pasti udah sering dengar. Jadi pertama udah pasti kamu harus install software-nya dulu, kemudian jalanin, dan dia akan otomatis mendeteksi semua storage drive yang terpasang, termasuk SSD kamu yang baru beli tadi. Walaupun dia belum diformat, jadi nggak muncul tulisan CDEF-nya, dia akan tetap terdeteksi di software ini. Habis itu pilih clone disk pastinya untuk memindahkan bukan hanya Windows-nya saja, tapi juga seluruh datanya. Jadi di sini kalau kamu beli storage yang baru, pastikan kapasitasnya minimal sama atau lebih besar dari kapasitas disk yang lama. Habis itu klik next, terus pilih disk tujuannya yang berarti adalah SSD baru tadi. Kemudian next lagi dan kita ikuti instruksinya aja. Habis itu langsung start dan tungguin aja prosesnya sampai selesai. Berapa lamanya tergantung kecepatan transfer SSD kamu. Setelah prosesnya selesai, jangan restart laptopnya, tapi di shutdown aja. Karena kita akan pasang SSD baru yang udah terisi data clone ke dalam laptop menggantikan storage lama. Tapi harus ada setting yang dirubah dulu. Dan udah. Proses clone-nya selesai. Jadi sekarang di SSD yang baru ini sudah terinstall Windows yang sama persis dengan yang sudah ada di laptop, termasuk semua datanya. Jadi nanti kalau diganti nih, yang di dalam ini dilepas dan dipasang yang baru, ini laptop kamu saat dinyalakan seolah-olah tidak akan terjadi apa-apa. Jadi ya dia akan berfungsi dengan normal seperti sedia kala. Dan ini adalah langkah yang sangat penting karena kalau kamu tadi cuma sekedar colokin aja, kamu harus install ulang lagi. Bukan hanya Windows-nya, tapi juga driver-drivernya, terus juga semua software yang udah kamu pakai, dan nanti kamu harus mindahin manual data yang ada di sini untuk masuk ke sana. Prosesnya akan jauh lebih lama. Nah, tapi tadi ceritanya kan laptopnya belum dibongkar, Bre. Masih dalam kondisi seperti ini. Nah, oke, sekarang kita bongkar. Tapi sayangnya di sini saya nggak bisa kasih step by step cara bongkarnya karena setiap laptop akan punya cara bongkar yang berbeda. Jadi silahkan kamu cari sendiri tutorial membongkar laptop punya kamu sesuai dengan tipe yang kamu punya, googling lah, youtubing lah, terserah. Pokoknya gimana caranya bisa bongkar sendiri. Nah, di sini yang perlu kamu perhatikan adalah kalau kamu mengganti storage-nya, jadi Windows yang lama dilepas dan diganti yang baru, itu udah selesai. Prosesnya udah selesai dan saat kamu nyalakan otomatis dia akan langsung masuk ke Windows seperti sedia kala. Yang jadi permasalahan adalah kalau kamu bukan
ganti, tapi menambah. Jadi ini yang lama masih ada di sini, terus kamu nambah ini pakai Kedi tadi pasang di sini. Nah, ini akan muncul potensi masalah karena nantinya saat dia nyala, sistemnya akan membaca ada dua Windows yang terinstall. Windows bawaan storage lama dan Windows dari storage yang barusan kamu copy. Jadi nanti setelah semua storage-nya kepasang dua-duanya, jangan langsung dinyalain untuk masuk Windows. Masuk ke BIOS dulu. Dan tujuan kita di sini adalah untuk membuat sistemnya hanya booting dari SSD yang baru, bukan yang lama. Caranya saat kamu nyalain laptopnya, jangan didiemin aja. Langsung spam pencet tombol biasanya Del F1 atau F2, tergantung laptopnya. Sampai akhirnya nanti masuk ke BIOS, bukan Windows. Nah, di sini cari bagian yang ada tulisannya boot. Kemudian cari bagian boot priority. Terus di sini lihat list paling atas, pastikan yang terisi di sini adalah Windows Boot Manager dari SSD yang baru. Jadi tulisannya bakal Windows Boot Manager diikuti merek SSD-nya. Kemungkinan akan ada dua Windows Boot Manager, di mana yang satunya adalah punya storage lama dan satunya lagi punya SSD yang baru. Jadi pastikan bahwa yang paling atas adalah punya SSD yang baru. Habis itu save settingnya, biasanya pencet F10 atau cari aja opsi Save and Exit, terus pilih Yes. Dan udah, nanti laptopnya akan nyala dengan menggunakan SSD yang baru. Begitu nanti masuk ke Windows, storage yang lama kita format aja karena datanya sudah dipindah semua ke storage drive yang baru. Cara formatnya kalau pakai ISAS Partition Master juga gampang banget. Tinggal jalanin programnya seperti awal tadi, tapi di sini stay aja di tab Partition Manager. Cari disk mana yang akan kamu format. Dalam hal ini berarti storage lama kamu ya. Dan kita anggaplah yang ini yang mau kita format. Tinggal diklik aja, kemudian pilih opsi format. Yes, execute task, apply, dan tunggu aja sampai selesai. Dan udah itu tadi, SSD baru sudah terpasang, SSD lama kalau memang nambah masih ada di sana dengan sekarang kondisinya udah kosong karena barusan kita format. Jadi akhirnya bisa dimanfaatkan untuk penyimpanan data yang lain. Dan semuanya udah selesai tanpa perlu pergi ke tukang servis. Kalau kamu berani, ya pasti beranilah ya. Dicobain aja sendiri. Kalau kamu sekarang lagi butuh upgrade storage laptop kamu, udahlah, coba aja. Dan kalau udah bisa, enak banget. Bisa ngirit beberapa ratus ribu loh.